Baik, selamat sore, selamat datang, selamat berjumpa dan salam olahraga saya ucapkan kepada penonton pecinta pecandu penggelar sepak bola. Hari libur nasional peringatan kenaikan Isa Al-Masih di hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 kita kembali akan disuguhkan dengan sebuah pertandingan seru dan pertandingan menarik. Pertandingan perburuan tiket keputaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang disponsori oleh Dia Sport, aparel pembuatan jersey sepak bola dan berbagai olahraga lainnya yang berlokasi di kawasan Kunciran Jaya atau lebih tepatnya di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan juga disupport oleh Ulpinta Mobilindo Showroom, pusat jual beli mobil second, pimpinan Bos Acan, dan juga rumah makan Wong Kudus. Baik, kepada pemain dari kedua kesebelasan saya ucapkan selamat sore dan selamat bertanding, di mana partai Super Big Match kembali kita lihat terjadi di Stadion Mini Paku Jaya pada sore kali ini. Setelah kemarin saudara penonton kesebelasan Beringin Serut berhasil memenangkan pertandingan atas kesebelasan BBP. Kesebelasan Salak Putih yang dikomandoi langsung oleh tokoh masyarakat mereka, Bapak RW Endang, yang kita lihat sudah hadir di Stadion Mini Paku Jaya, dan juga dengan sosok manajer tim Bos Arif Tenda. Kita lihat saudara penonton siap untuk mengawali pagelaran turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 kali ini, dan berjumpa dengan salah satu tim debutan tetapi memiliki nama yang sudah sangat mentereng di belantika sepak bola Tarkam, saudara. Kali pertama tim ini ikut serta di Stadion Mini Paku Jaya, tetapi keikutsertaannya, makasih Pak, ya, tetapi keikutsertaannya di berbagai turnamen saudara penonton tentunya sudah tidak patut diragukan lagi. Indata, kita lihat saudara pada sore kali ini akan menjadi penantang kesebelasan Salak Putih pada pertandingan perburuan tiket keputaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Dan kita lihat kesebelasan Indata yang nampak sudah saya prediksi dan sudah saya katakan tampil dengan materi pemain yang juga cukup mumpuni. Kita lihat saudara penonton siap memberikan perlawanan sengit bagi kesebelasan Salak Putih, di mana kita lihat saudara Salak Putih pun seperti biasa kita saksikan selalu siap menyajikan dan menyuguhkan tontonan menarik kepada para penonton yang tentunya hadir menyaksikan pertandingan di Stadion Mini Paku Jaya. Kita lihat saudara Bos Arif Tenda atau Bos Arif White yang langsung mengomandoi para pemainnya, dipimpin langsung oleh M. Robi, ada Doni Kalebos dan beberapa pemain lainnya. Kita lihat saudara nampak siap untuk mengawali dan juga melakukan sesi foto bersama di depan billboard turnamen yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, kemarin saudara penonton kesebelasan BBP Bayu Bangun Persada, salah satu tim kuat dari kawasan BSD Cisau, harus menelan pil pahit ketika mereka dikalahkan salah satu kontestan spesialis turnamen di Stadion Mini Paku Jaya, yaitu kesebelasan Beringin Serut dalam adu tendangan penalti. Sehingga kita lihat saudara beberapa pemain yang kita lihat biasa membela kesebelasan BBP direkrut oleh kesebelasan Indata untuk bisa memperkuat lini untuk memperkuat skuadra mereka, dan juga tentunya siap untuk memberikan perlawanan sengit bagi kesebelasan Salak Putih. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan Indata melawan kesebelasan Salak Putih. Ya, saudara penonton dari Stadion Mini Paku Jaya, pertandingan perburuan tiket keputaran kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari
pada sore kali ini siap menggelar pertandingan antara kesebelasan Indata yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Salak Putih. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Indata turun dengan penjaga gawang Andre nomor punggung 1, Habibi nomor punggung 3, Salman Al-Farik nomor punggung 13, Makarius nomor punggung 26, Gion Numberi nomor punggung 20, Dapa nomor punggung 16, Saiful nomor punggung 9, Leo Numberi. Antara kesebelasan Salak Putih, Regar, Aab, Robi, Dodi Kalebos, Rivaldo, Somad, Alvin, Robert Falda, Yadi Enmeh, dan Fikri, dan mereka yang ada di bench Sakril, Aldi, dan yang lainnya tertanda manajer tim Arif White. Dan saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan. Kedua kesebelasan kita lihat saudara penonton sudah menyebar di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Kesebelasan Salak Putih ada di sebelah kanan tempat saya melaporkan, sementara kesebelasan Indata pada posisi sebaliknya. Dan saudara, kaos kakinya tarik. Ya saudara penonton, ya naikin aja, ntar udah main turunin lagi nggak apa-apa. Baik saudara, kita lihat pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Indata dengan kesebelasan Salak Putih bergulir, ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton, Yadi Enmek langsung melakukan sebuah umpan, tetapi kita lihat terlalu deras. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita saksikan bagi kesebelasan Indata, lakukan sudah diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Indata. Alpin bekerja sama berikan kepada Robi, salah umpan tetapi beruntung kembali bola jatuh di kaki pemain kesebelasan Salak Putih. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali kini Makarius lakukan intercept, berikan umpan kepada rekannya. Kita lihat saudara, Leo Numberi, tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan Salak Putih. Yadi Enmek, masih Yadi Enmek kita saksikan saudara penonton, pemain kecil mungil yang memiliki pergerakan yang sangat lincah bagaikan kancil dan licin bagaikan belut jika berada di kotak penalti lawan. Yang kali ini kita lihat direkrut kesebelasan Salak Putih, berikan umpan kepada Doni Kalebos, datang kembali gempuran kesebelasan Salak Putih dari kaki Robert. Robert bekerja sama tetapi tercuri oleh pemain dari kesebelasan Indata. Ada pelanggaran saudara dilakukan pemain kesebelasan Salak Putih dan tendangan bebas untuk kesebelasan Indata. Kita saksikan Leo Numberi, masih Leo bekerja sama berikan kepada rekannya tetapi kurang cermat. Bola kembali berhasil diantisipasi barisan bertahan dari kesebelasan Salak Putih. Kembali saudara melihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh kedua kesebelasan sangat ketat dan alot. Saya yakin jalannya pertandingan kali ini. Dan saudara penonton, kita semua sepakat dalam pertandingan ketat dan alot seperti ini, sedikit saja kesalahan akan berakibat fatal. Artinya fokus dan konsentrasi adalah kunci utama dari masing-masing lini pertahanan, baik itu kesebelasan Indata ataupun lawannya kesebelasan Salak Putih. Dan saya yakin hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil pertandingan kemarin sore, di mana saudara kembali kesebelasan Beringin Serut berhasil melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan kesebelasan BBP dalam adu tendangan penalti. Bahkan kembali menurut pengamat sepak bola Pakujaya Bung Budi Ceking, bahwa hasil pertandingan sore kali ini akan sama dengan playoff tiket Olimpiade antara timnas Indonesia dengan Guinea nanti malam. Kita nantikan bersama-sama saudara. Pertandingan babak yang pertama kembali bergulir, sebuah tekanan dilakukan kesebelasan Indata dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Salak Putih. Robi berhasil memotong umpan kiriman pemain kesebelasan Indata. Masih terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan Salak Putih, tetapi pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Salak Putih yang kembali mendapatkan support dan juga suntikan darah segar dari para pendukung mereka yang memang dikenal sangat militan ketika kesebelasan Salak Putih bertanding, bukan cuma dari kaum Adam tetapi dari kaum Hawa
juga selalu memberikan support yang sangat luar biasa bagi kesebelasan Salak Putih pada pertandingan kali ini. Bahkan kabar yang saya dapati dari Bapak RW Endang, tadi pagi mereka menggelar salat istighosa berharap kemenangan kesebelasan Salak Putih atas lawannya kesebelasan Indata dan melaju mulus seperti tahun lalu ketika mereka berhasil mengalahkan kesebelasan Denis FC. Kembali ke pertandingan saudara, Salak Putih dari kaki Alvin bekerja sama kepada Robert. Masih Robert, kita lihat menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Indata. Kita lihat apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Salak Putih dan kini kita saksikan Indata coba bangun serangan. Tensi cepat terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini. Dua kesebelasan sama-sama silih berganti melakukan tekanan dan kini lemparan ke dalam saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan Indata terjadi sudah lakukan Makarius lakukan intercept bekerja sama tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan Salak Putih. Alpin kembali saudara dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat sudah dilakukan kembali, kini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Indata. Lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kembali kita saksikan Leo Numberi dorong bola berikan umpan kepada Gio Numberi. Kita saksikan kerjasama dilakukan dua pemain kembar dari kesebelasan Indata dan kini tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Indata akan terjadi. Gio Numberi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Indata. Mundur beberapa langkah, Gio Numberi berbahaya. Lengah saudara. Lini pertahanan kesebelasan Salak Putih mengantisipasi tendangan bebas yang cukup baik dilepaskan oleh Gio Numberi, tetapi beruntung sundulan kepala yang dilepaskan oleh kompatriotnya masih melebar dan tidak tepat sasaran. Terlepas dari peluang pertama kesebelasan Indata yang melebar, ini menjadi sebuah lampu kuning bagi tim besutan Bos Ali Tenda dari kesebelasan Salak Putih, khususnya lini pertahanan mereka agar tidak lengah apalagi kecolongan oleh pemain kesebelasan Indata. Dan kita lihat saudara penonton kembali pergerakan bola, apakah yang terjadi pelanggaran atau apakah yang jelas bola kini melahirkan keuntungan bagi kesebelasan Indata. Gio Numberi yang kembali maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Indata, mundur beberapa langkah, lakukan sudah terjadi kemelut di lini pertahanan kesebelasan Salak Putih tetapi berhasil diantisipasi. Ya teman-teman pinggiran FC, tolong tambang yang ada di pinggir lapangan jangan digelayutin, jangan didudukin dan sebagainya. Terima kasih. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama bergol. Sebuah shock terapi bertubi-tubi yang terus dilakukan pemain kesebelasan Indata. Sebuah syuting tembakan keras yang dilepaskan oleh Leo Numberi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Salak Putih. Ya kembali saudara penonton, pemenang pertandingan sore kali ini sudah ditunggu oleh kesebelasan LPM Cipete yang pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan kesebelasan Sangkustik dengan skor 1-0. Dan kita nantikan bersama kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Salak Putih. Regar yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola berikan umpan kepada kompatriotnya Valda, tetapi terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Salak Putih. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Salak Putih sudah dilakukan Valda, mendapatkan pressing dari pemain bertahan kesebelasan Indata. Makarius coba menutup ruang gerak pemain kesebelasan Salak Putih dan kita lihat saudara penonton kini bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Salak Putih sudah terjadi dan kini terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Indata. Apakah yang terjadi? Kita dengarkan peluit terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tendangan bebas bagi kesebelasan Indata.
lakukan sudah M. Robi. Kita lihat kini bola liar coba dikuasai oleh pemain kesebelasan Indata. Baik saudara penonton, sedikit dalam situasi riskan. Gawang kesebelasan Salak Putih ketika bombardir serangan yang kembali dilakukan pemain kesebelasan Indata. Dan kini sepak pojok saudara bagi kesebelasan Indata akan terjadi. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Sebuah sepakan yang cukup baik. Yadi Nmek, masih Yadi Nmek melewati hadangan 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain, dilewati oleh Yadi Nmek. Berbahaya Yadi Nmek, Yadi Nmek. Sudah saya katakan di awal, Yadi Nmek saudara penonton adalah pemain yang patut diwaspadai. Pemain kecil mungil yang memiliki pergerakan yang sangat lincah bagaikan kancil dan licin bagaikan belut, berhasil melewati dan menerobos barikade pertahanan kesebelasan Indata. Dan sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Indata terhadap Yadi Nmek. Dan kini tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Salak Putih akan terjadi. Alvin yang akan maju sebagai algojo tendangan bebas. Dari tertekan menjadi menekan, dari lawan kebobolan kini berpotensi mencetak gol saudara. Kita saksikan kesebelasan Salak Putih kini mendapatkan sebuah kesempatan emas dari kaki Alvin. Bersiap Alvin, membentur pagar betis. Saksikan dorong bola, berikan kepada rekannya, berhasil diantisipasi. Sebuah skill yang cukup cantik dipertontonkan pemain kesebelasan Indata. Jatuh di kaki Robi. Robi bekerja sama kepada Alvin. Alvin dorong bola, berikan kepada Aad. Doni Kalebos berikan kepada Somad. Somad kepada Doni Kalebos, berikan umpan Yadi Nmek. Yadi Nmek. Dari kaki Yadi Nmek, sepak pojok Doni Kalebos. M. Robi lepaskan umpan, terjadi kemelut, berbahaya. Diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Indata. Datang lagi gempuran Salak Putih dari seperempat lapangan permainan. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kita saksikan saudara penonton, Leo Nomberi kirim umpan dan terlanggar oleh pemain kesebelasan Salak Putih. 0-0 kedudukan sementara pertandingan babak yang pertama. Pertandingan perburuan tiket keputaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Salak Putih bertanding berhadapan dengan Indata. Alvin lepaskan umpan tetapi terlalu deras dan akhirnya bola kini mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita saksikan saudara. Indata dalam penjaga gawang Andre bekerja sama kepada Habibi. Terlalu lemah tetapi beruntung gagal. Dan kini Andre Cobra lepaskan umpan. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain kesebelasan Indata sudah berada pada posisi offside. Tendangan bebas bagi kesebelasan Salak Putih. M. Robi kita lihat saudara yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah, berikan umpan kepada Valda. Tetapi kita lihat saudara, kembali bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Salak Putih. Masih terjadi perebutan bola saudara penonton. Kita lihat dimenangkan pemain kesebelasan Salak Putih dari kaki M. Robi. Dorong bola ke tengah, tercuri pemain kesebelasan Indata, Andre Cobra. Ditiup bola jadi ngambul saudara penonton. Peluang emas bagi kesebelasan Indata 99,9%. Sultan Jiko kita lihat saudara mendapatkan sebuah peluang emas yang hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tetapi itulah sepak bola. Dalam bahasa sepak bola finishing touch. Dan juga Dewi Fortuna yang masih belum berpihak bagi kesebelasan Indata. Dan akhirnya saudara penonton, peluang emas
berubah menjadi peluang seng bagi kesebelasan Indata. Dan kita lihat kembali kini Salat Putih berusaha untuk merespon tekanan pemain Indata. Kembali umpan melambung berikan kepada motor serang mereka Yadi Enmek, masih Yadi Enmek ke belakang kepada Doni Kalebos. Ada sebuah pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain kesebelasan Indata terhadap Yadi Enmek yang beberapa kali harus menjadi sasaran pelanggaran pemain kesebelasan Indata. Tembakan bebas bagi kesebelasan Salat Putih. Doni Kalebos lepaskan umpan. Kita lihat gagal diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Salat Putih lainnya dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Kembali kita lihat saudara, antisipasi dilakukan pemain kesebelasan Indata. Dan jangan lupa Bos Salim Lenong terus mengitari Stadion Mini Pakujaya untuk mengelilingi kupon door prize yang mungkin bisa Anda beli untuk meramaikan istirahat pertandingan kali ini. Dan saudara, kembali kini babak yang pertama terus bergulir, bola berkutat di tengah lapangan pertandingan. Robi lepaskan umpan berikan kepada kompatriotnya. Kembali umpan dilakukan pemain Salat Putih, jatuh dalam penguasaan Makarius. Andre Cobra lepaskan umpan cukup baik, tetapi apa yang terjadi? Sebuah set tipes yang hampir saja kurang cermat, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Regar. Dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Salat Putih. Lepaskan umpan, Regar berikan kepada Yadi Enmek. Tidak mau ambil resiko pemain bertahan kesebelasan Indata. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Salat Putih. Doni Kalebos berikan kepada Yadi Enmek. Masih Yadi Enmek kembali berhasil. Sangat disayangkan. Kita lihat manuver yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Salat Putih dari kaki Yadi Enmek. Gagal karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara, kini Indata membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Will up permainan coba mereka lakukan. Kita saksikan kini bola dari kaki Denny Agus berikan umpan, dipotong pemain bertahan Salat Putih. Kembali dari kaki Valda ke belakang berikan kepada kompatriotnya Rivaldo. Rivaldo berikan kepada M. Robi. M. Robi angkat bola berikan kepada Doni Kalebos. Kerjasama yang gagal dilakukan pemain kesebelasan Salat Putih. Kita saksikan Sultan Jiko lepaskan umpan panjang kepada rekannya Saiful, tetapi gagal kontrol yang dilakukan pemain dari kesebelasan Indata. Laga seru dan sangat menarik, dan pada sore hari ini Stadion Mini Pakujaya berubah menjadi lautan manusia. Libur nasional yang dimanfaatkan oleh para penonton untuk hadir dan menyaksikan partai Super Big Match antara kesebelasan Salat Putih dengan kesebelasan Indata. Kembali kini Fikri menari-nari melewati hadangan dua pemain, tetapi terlambat dan tercuri pemain kesebelasan Indata. Apa yang terjadi? Sebuah kesempatan dalam kesempitan yang coba dilakukan pemain kesebelasan Salat Putih, tetapi sang pengadil melihat ada pelanggaran terlebih dahulu dilakukan pemain kesebelasan Salat Putih. Dan kita saksikan saudara, Kio Numberi kuasai bola tetapi gagal, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan, berikan umpan kepada rekannya Leo Numberi. Dan kembali kita lihat sebuah kerjasama 1-2 yang cukup baik dipertontonkan pemain kesebelasan Indata. Dan kembali terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan, dan akhirnya bola bergerak keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Indata sudah lakukan, berikan kepada Sultan Jiko. Masih Sultan Jiko kuasai bola, umpan cuek yang cukup baik tetapi terbaca oleh M. Robi. Dan kembali kita lihat Indata menggempur sisi kanan pertahanan kesebelasan
kesebelasan Salah Putih dari kaki Sultan Jiko. Pelanggaran saudara penonton dilakukan kapten tim kesebelasan Salah Putih Doni Kalebos, dan kita nantikan bersama-sama saudara akan menjadi makanan empuk bagi para pemain kesebelasan Indata yang memang dalam beberapa kali berhasil mempertontonkan kehebatannya dalam melakukan eksekusi tendangan bebas. Dan kali ini kita lihat Sultan Jiko yang maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Indata. Mundur beberapa langkah Sultan Jiko, kita nantikan pagar betis dilakukan pemain kesebelasan Salah Putih. Tendangan bebas saudara penonton akankah menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Salah Putih Sultan Jiko. Ya, cukup baik maksudnya, tetapi terbaca oleh penjaga gawang Salah Putih Regar, dan akhirnya gagal saudara penonton kesempatan kesebelasan Salah Putih. Kesalahan dilakukan oleh Regar. Bola jatuh di kaki pemain Indata Saiful. Saiful berikan umpan kepada Dapa. Dapa kepada Saiful kembali. Ya saudara, Doni Kalebos berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, dan kita lihat pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sedikit dalam situasi under pressure, kesebelasan Salah Putih atas sang lawan kesebelasan Indata pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana mereka terus tertekan dan terkurung oleh para pemain kesebelasan Indata. Lemparan ke dalam Doni Kalebos lakukan sudah, berikan kepada Alvin, berhasil diantisipasi dan kembali ball position dilakukan oleh pemain kesebelasan Indata dari kaki Andre Cobra. Andre Cobra dorong bola, berikan kepada Leon Umberi. Ke belakang kita lihat saudara, lebih memilih untuk mendelay permainan dan melakukan build up serangan dari bawah. Para pemain kesebelasan Indata, Leon Umberi, Andre Cobra berikan kepada Makarius. Makarius kembali dorong bola, berikan kepada pemain kesebelasan Indata lainnya, dan kembali jatuh di kaki pemain Salah Putih. Sebuah umpan yang terlalu tajam dikirimkan pemain dari kesebelasan Salah Putih, dan kita saksikan saudara penonton kembali kini Indata dari kaki pemain mereka Leon Umberi bekerja sama, berikan kepada Habibi. Masih Habibi kuasai bola, lepaskan umpan, memaksimalkan lebar lapangan. Cukup baik, kita saksikan Gian Umberi terlepas. Gian Umberi, sebuah aksi yang sangat Spartan dan sangat militan dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Salah Putih. Kita saksikan Rivaldo yang harus menjatuhkan diri untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Gianlumberi, tetapi gawang Salah Putih masih terancam, di mana kini sebuah tendangan penjuru terjadi bagi kesebelasan Indata. M. Robi berhasil melakukan sebuah antisipasi, bola liar menghampiri Andre Cobra, lepaskan shooting terblok pemain kesebelasan Salah Putih. Yadi Emek bebas, berikan kepada Doni Kalebos. Masih Doni Kalebos, lepaskan umpan panjang Valdo yang dicari. Makarius bek tangguh yang takung lalu membawa kesebelasan Arka Mandiri ke final. Kita lihat kali ini berada di lini pertahanan kesebelasan Indata. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Kembali kita lihat Indata berhasil diantisipasi dengan baik oleh Gio Numberi. Baik saudara penonton, dibutuhkan kerja keras dan keuletan bagi para pemain kesebelasan Salah Putih untuk bisa membongkar lini pertahanan kesebelasan Indata. Apalagi kita lihat kuartet pertahanan Indata yang digawangi oleh Makarius, Habibi, Salman Al-Farid dan juga Gio Numberi. Kita lihat memiliki body balance yang cukup baik dan sangat kekar, yang artinya bagi para pemain Salah Putih, kembali saya katakan, dibutuhkan kerja keras, keuletan dan sedikit kreativitas untuk bisa bagaimana mencairkan kebekuan yang dibentuk oleh kuartet pertahanan kesebelasan Indata. Dan kembali saudara penonton, kembali kini kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan. Ya saudara, kembali bola kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Salah Putih. Doni Kalebos berikan kepada Alvin. Masih terjadi perebutan bola, dan apakah yang terjadi? Kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Salah Putih. Ya di Enmeko.
kali ini aksinya diponis bermain sinetron oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan tendangan bebas sudah dilakukan. Kita saksikan saudara penonton, Andre Cobra. Saudara penonton, kita lihat bersama-sama setelah sepakan pemain kesebelasan Indata nomor punggung 9, kita saksikan saudara, Saiful sebelumnya berhasil diamankan oleh penjaga gawang Regar, tetapi kita lihat saudara, bola mantul berhasil diteruskan dengan baik oleh penjaga gawang pemain kesebelasan Indata Saiful untuk bisa menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Regar. Dan akhirnya berubah kedudukan 1-0, keunggulan kesebelasan Indata atas lawannya kesebelasan Salak Putih. Dan kembali saudara penonton, sudah saya katakan terbukti apa yang saya katakan di awal babak pertandingan, babak yang pertama tadi saudara, di mana fokus dan konsentrasi menjadi kunci utama bagi pemain dari kedua kesebelasan agar lini pertahanan mereka tidak dibobol oleh sang lawan. Sedikit lengah kesebelasan Salak Putih, dan akhirnya kelengahan tersebut berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh pemain kesebelasan Indata Saiful untuk menggetarkan jaring gawang kesebelasan Salak Putih dan mengubah kedudukan 1-0, keunggulan kesebelasan Indata atas lawannya kesebelasan Salak Putih. Baik saudara, kita saksikan protes berlebih yang dilakukan pemain kesebelasan Indata, maksud kami Salak Putih, nampak membuat wasit memberikan kartu kuning ya kepada ofisial kesebelasan Indata. Panitia sudah menyediakan tim medis, apabila dibutuhkan maka langsung masuk ke lapangan pertandingan. Mohon kepada siapapun itu ketika ada pemain yang mengalami gangguan cedera, serahkan semuanya kepada panitia dan juga tim kesehatan yang memang sudah ditugaskan oleh panitia. Baik, kita lanjutkan kembali jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana saudara sebuah gol terjadi dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Indata. Makarius yang bersiap sudah melakukan bekerja sama kepada Gil Numberi. Kita saksikan Andre Cobra berikan kepada kompatriotnya, lepaskan umpan panjang, dan kali ini pergerakan yang dilakukan oleh Sultan Jiko berada pada posisi offside dan akhirnya melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Salak Putih. Doni Kalebos, masih Doni Kalebos, kita lihat lepaskan umpan panjang. Kembali saudara penonton, terjadi perebutan bola, peluang kesebelasan. Pelanggaran saudara penonton, kita lihat dilakukan oleh pemain kesebelasan Indata. Tong main bolanya tong. Yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Indata terhadap pemain kesebelasan Salak Putih. Adil dia, seimbang dari tadi di golongannya kan dia. Ya saudara penonton, kita lihat kini sebuah dari belakang. ya tendangan penalti saudara untuk kesebelasan Salak Putih. Fikri yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penalti bagi kesebelasan Salak Putih. Kita nantikan bersama saudara, akankah kesebelasan Salak Putih bisa menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti? Fikri yang akan bersiap, Fikri.
gagal saudara. Kita lihat hadiah tendangan penalti yang diberikan wasit kepada kesebelasan Salah Putih gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Fikri, di mana kini tendangannya terbaca oleh penjaga gawang Andre, dan akhirnya kita saksikan saudara penonton, kesebelasan Salah Putih gagal untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan Indata, dan akhirnya gagal untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Masih tetap skor 1-0, keunggulan kesebelasan Indata atas lawannya kesebelasan Salah Putih. Baik saudara, kita saksikan bersama-sama kembali sebuah peluang lewat tendangan penalti yang gagal dimiliki kesebelasan Salah Putih, dan kini Robi mengomandai rekan-rekannya untuk bisa dan melakukan tendangan bebas. Robi angkat bola berikan kepada Yadi Nmek yang kini berpindah posisi ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Indata. Baik saudara penonton, kita lihat keberuntungan yang memang masih belum berpihak tim besutan Bos Arif Tenda dan Bapak RW Endang pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat kini kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Kita saksikan saudara bagi kesebelasan Indata. Babak yang pertama terus bergulir, Sultan Jiko dan kawan-kawan masih memimpin atas sang lawan kesebelasan Salah Putih pada pertandingan babak yang pertama lewat gol yang dicetak oleh Saiful. Yadi Nmek kembali berhasil diantisipasi Gio Numberi. Yadi Nmek, saudara penonton, kembali Yadi Nmek, pemain yang sangat menonjol pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat melepaskan sebuah tembakan keras, tetapi akurasinya masih jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Andre. Pahlawan kesebelasan Indata di babak yang pertama saudara penonton dengan berhasil menjaga keperawanan gawangnya dari gempuran yang juga tendangan penalti yang dilakukan pemain kesebelasan Salah Putih. Kembali Beka Doni Kalebos, masih Doni Kalebos. Kita lihat saudara penonton, lepaskan umpan panjang berikan kepada Alvin, berhasil diantisipasi. Additional time 1 menit nampak sudah diberikan oleh fourth official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan. Dan kartu kuning saudara, kita lihat nampak diberikan wasit kepada Yadi Nmek setelah melakukan pelanggaran terhadap Makarius. Baik saudara penonton, kita saksikan babak yang pertama terus bergulir dengan additional time yang terus bergulir. Andre Cobra berikan umpan kepada Leo Numberi, dan kini di dalam kaki Gio Numberi. Andre Cobra berikan kepada kompatriotnya saudara, tetapi apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini kita nantikan apakah yang akan terjadi. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Salah Putih. Kita saksikan, lakukan sudah, berikan kepada Alvin, dan kembali antisipasi bola yang cukup baik, tetapi terdengar peluit dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan akhirnya melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan Salah Putih. Kita saksikan saudara penonton, Rivaldo bersiap melakukan eksekusi free kick, lepaskan umpan memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Aab kepada Doni Kalebos, lepaskan umpan Alvin yang dicari. Wasit meniup free kick, tanda pertandingan babak pertama berakhir. Sebiji gol yang dicetak oleh Saiful menghantarkan sementara kesebelasan Indata menuju babak turun minum. Dan saudara penonton, sambil kita nantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, penyelenggaraan door prize beberapa saat lagi akan segera kami langsungkan. Sebelumnya kami kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.